Hari ini kita bakal ngebedah satu fenomena sosiologis yang jujur aja bergeraknya diam-diam banget, tapi punya daya rusak yang luar biasa di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ini tuh pola sosial yang sering banget luput dari radar kita, padahal efeknya kerasa langsung di kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Coba deh, tanyain ke diri kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa, mending aku diam aja deh, cari aman, fokus ngurusin keluarga daripada pusing mikirin urusan publik yang ruwet banget. Sebenarnya wajar banget kok. Waktu tata kelola lagi kacau, secara alamiah insting bertahan hidup kita pasti nyuruh kita buat narik diri dan melindungi orang-orang terdekat aja. Tapi pertanyaannya, apa iya sikap masa bodoh ini nggak bawa konsekuensi apa-apa? Di Explainer kali ini kita punya 5 poin utama. Pertama, runtuhnya kontrak sosial warga. Kedua, pergeseran beban ke komunitas. Ketiga, tokoh agama menjadi penyelamat. Keempat, ancaman nyata kelelahan kolektif. Dan kelima, gimana caranya kita mengakhiri siklus masa bodoh ini. Kita bakal lihat gimana perasaan netral tadi bisa berujung pada kerusakan sistemik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, runtuhnya kontrak sosial warga. Ini ibarat problem makro dari sikap apatis kita. Buat paham ini, kita harus ngomongin yang namanya kontrak sosial. Bayangin ini kayak sebuah kesepakatan dasar, di mana kita sebagai warga itu rela nyerahin sebagian kekuasaan kita ke pemerintah. Syaratnya cuma satu, mereka harus ngurusin kehidupan publik kita bareng-bareng secara adil. Legitimasi sebuah negara tuh sangat bergantung sama warga yang aktif loh. Jadi begitu kepedulian publik ini menguap, kontrak sosial yang mengikat kita ini otomatis membusuk perlahan-lahan. Terus, kenapa sih kita bisa sampai di titik seapatis ini? Kalau menurut ilmu politik, alasannya tuh gampang ditebak. Kepercayaan warga udah ada di titik nadir. Warga merasa suaranya udah nggak ada harganya, sistem rasanya udah mustahil dibenerin, hukum kerasa cuma tajam ke bawah, dan ikut campur urusan publik tuh berasa sia-sia aja. Tapi ingat ya, apatis itu nggak pernah netral. Waktu pengawasan masyarakat hilang, masalah sosialnya nggak ikut hilang. Dia cuma nunggu waktu buat meledak di tempat lain. Nah, itu bawa kita ke bagian kedua. Pergeseran beban ke komunitas. Ini nih jalur pipa tersembunyi tempat ngalirnya masalah-masalah yang nggak beres tadi. Coba perhatiin realitas pahit yang satu ini. Hal-hal fundamental kayak kesehatan publik, keadilan hukum, kesejahteraan yang secara mutlak harusnya itu tanggung jawab negara, tiba-tiba diam-diam geser. Bebannya jatuh kemana? Ke komunitas lokal, ke masjid, gereja, vihara. Negara perlahan ngelepas bebannya dan nimpa itu ke komunitas keagamaan yang jelas-jelas nggak didesain buat mikul tanggung jawab sebesar itu. Kalau dipikir-pikir, situasi sehari-harinya udah sampai di tahap yang cukup absurd. Coba bayangin, ada warga sakit tapi nggak mampu bayar rumah sakit. Akhirnya minta sumbangan ke jemaat. Ada yang nganggur, nyari bantuannya ke komunitas. Sampai konflik KDRT, depresi, kecanduan narkoba, bahkan urusan ruwet kayak sengketa warisan tanah, itu semua diseret masuk ke dalam ruang-ruang ibadah. Beban seberat masalah negara tiba-tiba aja dijatuhin bertubi-tubi ke pundak komunitas kecil. Lanjut ke bagian ketiga, tokoh agama menjadi penyelamat. Di sini kita bakal ngelihat gimana sebuah negara kecil darurat tiba-tiba terbentuk di level akar rumput. Dalam sosiologi modern, fenomena ini tuh punya nama, social buffering effect. Intinya, ini adalah kondisi di mana sebuah komunitas keagamaan terpaksa banget jadi semacam bantalan sosial atau shock absorber yang nahan benturan krisis warga. Kenapa? Ya karena sistem formal dari negaranya udah terlalu lemah dan warganya udah hilang rasa percaya. Imbasnya gila-gilaan, tokoh agama ngalamin transformasi yang luar biasa. Mereka ini sekarang nggak cuma jadi pembimbing spiritual loh. Tiba-tiba mereka ditarik jadi mediator konflik warga, jadi konselor buat keluarga yang mau hancur, jadi tukang cari dana pengobatan, penghubung birokrasi, sampai jadi semacam tong sampah buat stres sosial masyarakat. Mereka benar-benar ngerjain tugas institusi negara tapi secara sukarela. Tapi disinilah letak krisis aslinya. Komunitas-komunitas ini tuh sangat amat kekurangan amunisi buat nyelesain masalah sekelas negara. Mereka nggak punya berangkas uang yang isinya triliunan. Mereka nggak punya pekerja sosial profesional, nggak dibekali sistem hukum formal yang mengikat, dan pastinya kapasitas psikologis mereka juga ada batasnya. Ini ibaratnya nyoba nguras air dari kapal yang bocor tapi cuma pakai ember plastik kecil. Dari kacamata sosiologi, kalau kamu paksain beban raksasa dari sebuah negara ke kelompok kecil yang sumber dayanya super minim, hasil akhirnya tuh cuma satu, dan ini udah pasti banget secara matematis, kelelahan kolektif, alias kolektif burnout. Ruang ibadah kita pada akhirnya bisa runtuh secara psikologis karena tekanan yang udah nggak masuk akal ini.
Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ancaman nyata kelelahan kolektif. Kita zoom out sedikit buat lihat bahaya makro jangka panjangnya kalau siklus ini terus dibiarin. Gini, waktu komunitas agama udah kelelahan dan burnout jadi bemper krisis, ancaman politik yang paling ngeri baru mulai bermunculan. Kegagalan institusi formal ini bikin masyarakat putus asa, dan akhirnya mereka nyari penyelamat-penyelamat alternatif. Dari sinilah populisme emosional tumbuh subur. Ini ngebuka pintu lebar-lebar buat radikalisme, sektarianisme, dan masyarakat yang terpecah belah. Ini jadi momen emas buat kelompok manipulatif untuk ngeksploitasi penderitaan masyarakat yang lagi rapuh-rapuhnya. Dan sadar nggak sih apa ironi terbesarnya di sini? Kamu mungkin mikir, aku nggak peduli sama urusan publik, aku cuma mau amanin keluargaku aja. Tapi faktanya, gara-gara semua orang mikir gitu dan jadi apatis, dampaknya malah pelayanan publik makin ancur, biaya hidup meroket, keamanan merosot, pendidikan jadi mahal banget. Niat hati nggak baikan urusan publik demi nyelamatin keluarga, tapi ujung-ujungnya keluarga kamu sendiri yang harus nanggung beban dan bayar harga mahal dari kekacauan ini. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, mengakhiri siklus masa bodoh. Gimana caranya kita merebut lagi ruang partisipasi kita? Kalau kita balik ke nilai-nilai dasar dari agama, semuanya sepakat soal satu hal. Beragama itu nggak pernah cuma soal ritual pribadi kamu sama Tuhan, tapi juga kewajiban sosial. Di Islam kita kenal amar ma'ruf nahi mungkar buat keadilan sosial. Kekristenan ngajarin kasih dan pembelaan buat yang lemah. Di Buddhisme ada prinsip polas asih buat ngurangin penderitaan. Dan di Hinduisme ada konsep dharma untuk jaga keseimbangan masyarakat. Jadi, komunitas iman yang sehat itu nggak akan pernah masa bodoh ngelihat ketidakadilan di depan mata mereka. Jadi intinya, peduli sama urusan publik itu udah jadi tanggung jawab moral kita. Dan partisipasi nyata itu nggak melulu soal kamu harus turun ke jalan, ikutan demo besar. Demokrasi yang sehat itu justru dimulai dari hal-hal kecil. Berhenti ngeluh dan mulai bertindak. Coba deh mulai awasi kebijakan di tingkat RT atau desa kamu. Ikut rembuk warga, pantau transparansi, berani lawan korupsi-korupsi kecil tiap hari, dan bantu bangun komunitas yang rasional. Ingat, warga yang aktif itu kunci utama dari negara yang kuat. Sebagai penutup The Explainer kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau pada akhirnya ruang-ruang ibadah dan komunitas kecil kita ini benar-benar hancur, runtuh gara-gara kelelahan mikul beban raksasa yang harusnya jadi kerjaan negara, lantas kemana lagi masyarakat yang putus asa ini bakal lari buat nyari perlindungan? Pikirin baik-baik ya, sudah saatnya kita bangun dan ambil kembali peran kita di masyarakat.